Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8 sekalian, kali ini kita akan bahas tentang soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran IPA. Oke adik-adik, kita lihat di sini ada gambar sebutir kelereng itu turun tanpa kecepatan awal dari A ini turun ke B, kemudian naik ke C. Jenis gerakan yang dialami kelereng adalah jenis gerakannya apakah GLB atau GLBB ya. Terus kalau GLBB ini ada dipercepat, ada diperlambat ya adik-adik. Ya, dipercepat dan ada yang diperlambat. Oke adik-adik, kita lihat dari A ke B dia turun. Ini sudah pasti dia dipercepat, bukan GLB. Kalau GLB ini kecepatannya tetap, tidak dipercepat, tidak diperlambat. Berarti GLBB dipercepat, ini ya, GLBB dipercepat. Kemudian B ke C kan naik, ini makin lama kecepatannya menurun. Berarti ini GLBB diperlambat. Jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang kedua. Grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan yaitu V dengan waktu yaitu T. Pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Berarti di sini permintaannya GLBB diperlambat. Kalau diperlambat berarti kecepatannya menurun. Adik-adik lihat grafik A, ini kecepatan. Ini dia naik, salah ya. Ini juga naik, berarti ini GLBB dipercepat. Ini yang diperlambat ya adik-adik ya. Ini yang Y ini biasanya V ya, yang X sumbu X ini waktu. Jadi ini diperlambat. Makin lama kecepatannya makin lambat. Terakhir di sini kecepatannya 0. Jadi ini diperlambat. Jawabannya C. Terus yang D ini adalah GLB ya, karena dia kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap macam gini, gerak lurus gini, ini namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Yang ini GLBB diperlambat. Adik-adik kita langsung soal yang ketiga. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Pertanyaan soal. Peristiwa di atas yang menunjukkan terjadinya gerak dipercepat. Yang dipercepat air terjun. Ya, air terjun makin lama makin ke bawah dia makin cepat ya adik-adik, benar. Peluru ditembakkan ke atas, ini salah. Kalau peluru ditembakkan ke atas, dia makin lama makin lambat. Terakhir di sini nanti kecepatannya akan 0. Ya, kecepatan arah Y-nya akan 0. Ini kelereng menggelinding di papan datar. Ini bukan. Ya, karena kelereng menggelinding di papan datar, ini dia makin lama makin lambat ya. Sepeda bergerak pada jalan menurun tanpa pengereman. Ini ya. Jadi sepeda bergerak turun, dia makin lama makin cepat ya adik-adik. Jadi peristiwa GLBB dipercepat yaitu ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang keempat. Ini sebuah mobil bergerak dari kota Trenggalek mulai pukul 6 dan sampai di kota Malang pukul 9. Dari sini kita bisa lihat waktunya adik-adik ya. Waktu itu T. Waktu dari pukul 6 ke pukul 9 ya. Ini ada 3 jam ya, 9 kurang 6. 3 jam ya. 6 ke 7 1 jam, 7 ke 8, 8 ke 9 3 jam. Atau adik-adik kurangkan saja, 9 kurang 6 sama dengan 3. Jika jarak tempuh mobil, jarak itu S ya adik-adik, S sama dengan 180 km. Pertanyaannya kelajuan. Ini rumusnya rumus gerak GLB ya adik-adik, gerak lurus beraturan. Karena di sini tidak ada keterangan dia dipercepat, tidak ada kecepatan awal, kecepatan akhir, yang ada cuma jarak dengan waktu. Berarti kita gunakan rumus kelajuan sama dengan jarak bagi waktu. Tinggal dibagikan adik-adik, 180 bagi 3 ya. Hasilnya adalah 60 km per jam. Jawabannya A. Adik-adik di samping soal PAS ini, adik-adik sebaiknya bahas juga soal-soal PTS ya adik-adik. Karena soal-soal PTS biasanya diambil lagi oleh gurunya untuk ke soal PAS. Adik-adik bisa lihat soal PTS yang pernah kita bahas ya. Adik-adik bisa lihat videonya di pojok kanan atas dengan cara mengkliknya. Adik-adik kita lanjut soal nomor 5. Berbeda dengan nomor 4, itu GLB ya, gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Tapi di sini ada kecepatan awal, ada percepatan. Berarti di sini pasti GLBB. GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Adik-adik kita tahu rumus gerak lurus berubah beraturan itu ada 3. VT sama dengan V0 tambah AT.
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS dan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Tergantung nanti yang diketahui. Oke, adik-adik kita lihat yang diketahui kecepatan awal V0. V0-nya 2 meter per sekon. Percepatan A 2 meter per sekon kuadrat. Kecepatan sepeda motor setelah 5 sekon T. T-nya 5 sekon. Kecepatan yang ditanya. Kecepatan pada waktu T itu VT atau kecepatan akhir. Oke, adik-adik kita bisa guna rumuskan yang pertama, adik-adik. Kenapa? Karena VT ditanya, V0 sudah ada, A sudah ada, T sudah ada. Kita masukkan VT sama dengan V0 tambah AT. Jadi menggunakan rumus yang 3 ini tergantung kebutuhan dari yang diketahui di soal ya adik-adik. Sehingga VT ini kecepatan akhir atau kecepatan pada saat T sama dengan V0-nya 2 tambah A-nya kita masukkan 2 kali. Ini AT artinya A kali T ya adik-adik. T-nya 5. Oke, adik-adik biasanya kali kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi ini 2 tetap, 2 kali 5, 10. Sehingga kecepatan pada saat T-nya atau kecepatan akhirnya 2 tambah 10, 12 meter per sekon. Jawabannya D. Oke, adik-adik kita lanjut soal yang ke-6. Di bawah ini yang merupakan atau yang bukan fungsi rangka. Ingat adik-adik, di sini ada kata-kata bukan. Adik-adik harus teliti baca soal ya adik-adik. Kalau bukan berarti yang tidak ya. Fungsi rangka alat gerak aktif tidak. Kenapa? Karena rangka itu alat gerak pasif ya. Alat gerak aktif itu kan otot. Penegak tubuh benar. Rangka tubuh ini fungsinya sebagai penegak tubuh. Tempat melekatnya otot benar. Pemberi bentuk tubuh benar. Jadi yang bukan A. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-7. Tulang bersifat keras dan tidak lentur karena matriksnya ya, tulang bersifat keras dan tidak lentur itu karena banyak zat kapur dan sedikit zat perekat. Jawabannya B. Oke, adik-adik kita lanjut soal yang ke-8. Kelainan pada tulang karena kebiasaan menulis dengan posisi miring kiri dan kanan. Disebut ya, kalau miring ke kanan dan ke kiri itu disebut skoliosis. Jawabannya D. Kalau artikulasi ini bukan kelainan pada tulang ya adik-adik. Kalau lordosis itu miring ke depan. Ya, kalau kifosis miring ke belakang. Oke, adik-adik kita lanjut soal yang ke-9. Berikut yang merupakan contoh gerak higroskopis adalah, oke adik-adik, gerak higroskopis itu adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang terjadi karena pengaruh perubahan kadar air. Oke, yang mana dari 4 ini adalah pengaruh kadar air? Jawabannya A ya. Karena pecahnya buah polongan ini kadar airnya sudah menurun ya. Kalau mekarnya bunga pukul 4 ini karena pengaruh cahaya. Gerakan seluruh pohon labu ini karena pengaruh adanya rangsangan ya. Misalnya kita letakkan kayu ya supaya dia gerakannya menuju ke pohon kayu, ini disebut tropisme ya adik-adik. Kalau yang D ini mengatur daun putri malu pada sore hari, ini juga dipengaruhi oleh cahaya. Jadi higroskopis adalah contohnya pecahnya buah polongan. Oke adik-adik kita lanjut soal yang ke-10. Jarak yang ditempuh mobil melaju dengan usaha 15.000 Joule. Usaha itu W adik-adik. W 15.000 Joule. Dengan gaya itu F 500 Newton. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh ya, berapa meter. Jarak itu perpindahannya yaitu S. Kita tahu rumusnya adalah usaha sama dengan W sama dengan F kali S. Oke, adik-adik kita masukkan usahanya 15.000, gayanya 500 kali S. Inilah yang perpindahannya yang mau kita cari. Sehingga 500 S kan sama dengan 15.000 ya. Jadi kalau S saja sama dengan 15.000 dibagi 500 ya, kita coret nolnya 2. 150 bagi 5 hasilnya adalah 30 ya. Jawabannya B. Dari nomor 11 masih tentang usaha ya. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya ini F ya adik-adik. Oke, berarti F-nya sama dengan 500 Newton. Sehingga gerobak berpindah, perpindahan S ya.
S-nya sama dengan 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut berapa usaha? Usaha yang ditanya, usaha itu W. Maka kita masukkan ke rumus W sama dengan F kali S. Sehingga W-nya adalah 500 dikali 10. Hasilnya adalah 5000 Joule. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lihat soal yang nomor 12. Masih tentang usaha. Sebuah gerobak bermuatan penuh batu ditarik oleh 2 orang. Berarti di sini gayanya ada 2, ya, yaitu 100 Newton dan 80 Newton. Jadi ditarik dengan 2 gaya. Jika gerobak berpindah 10 meter, berapa besar usaha yang dilakukan kedua pekerja? Ini ditarik dengan 2 gaya, berarti dia searah, ya, searah, karena pekerjanya menginginkan gerobak ini berpindah, ya, tak mungkin berlawanan arah. Kalau searah, gayanya ini nanti kita tambah, adik-adik, ya. Rumus usaha itu kan W sama dengan F kali S. F-nya itu ada gaya 1 ditambah gaya 2 dikali perpindahan, ya. Tapi kalau nanti berlawanan arah, misal ada balok, satu orang menarik ke kanan, satu orang lagi menarik ke kiri, ini F2, ini F1, maka di sini dikurang. Tapi karena yang ini tadi gerobaknya ditarik dengan 2 gaya untuk berpindah, maka ini adalah F1 F2 searah, makanya ditambah, ya. Jadi di sini kita tambahkan 100 ditambah 80 kali perpindahannya. Gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter kali 10, sehingga 100 tambah 80 ini ditambahkan dulu, ya adik-adik, ada kurungnya. 180 dikali 10, karena 100 kali tambah 80 itu 180 kali 10, jadi hasilnya 1800 Joule. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar bidang miring. Ini bidang miring, adik-adik. Yang tegak ini kita sebut H. Yang miring ini kita sebut S, ya. Panjang bidang miring ini ketinggian bidang miring, ya. Kemudian yang 150 Newton beban ini kita sebut W, ya. Oke adik-adik, yang ditanya adalah F. Berapa besarnya gaya F ini, ya, untuk menarik balok ini pada bidang miring. Rumus dari bidang miring itu kalau mencari gaya itu H dibagi S kali W, ya. Tapi nanti kalau adik-adik ditanya keuntungan mekanis, itu adik-adik gunakan rumus W bagi F atau S bagi H, di mana W-nya ini beban, F-nya gaya, S-nya adalah panjang bidang miring, H-nya adalah ketinggian. Oke adik-adik, sekarang yang ditanyakan F. F sama dengan H bagi S kali W. H-nya sudah ada, tapi S-nya belum ada. S-nya kita cari pakai Pitagoras. Adik-adik kan sudah belajar Pitagoras, ya. Ini S, ini 4, ini 3, ya. Maka S ini dicari dengan cara akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga S sama dengan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, karena ini bidang miring yang ditanya, sisi miring. Sehingga S sama dengan 9 tambah 16, 25. Sehingga S sama dengan 5 meter. Ini S-nya. Setelah dapat S, kita cari F-nya. F sama dengan H bagi S kali W. Oke, masukkan. H-nya tadi adalah ini, 3 meter. S-nya adalah 5 meter, panjang bidang miringnya ini yang kita cari tadi pakai Pitagoras. W sama dengan bebannya, yaitu 150 Newton. Oke adik-adik, ini kan 15 dengan 5 ini bisa dibagi, ya. Jadi 15 bagi 5 kan 3. Jadi 150 bagi 5 30. 3 kali 30 hasilnya 90 Newton. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang nomor 14. Ini tentang pengungkit atau tuas, ya adik-adik. Adik-adik, soal pengungkit, ya, kalau adik-adik jumpa soal pengungkit, ya, ini misalnya tuasnya berada di sini. Oke adik-adik, yang di sini misalnya ini adalah beban, ya, W, yang di sini adalah F, kuasa untuk mengangkat beban ini. Dari beban ke sini itu disebut lengan beban, dari sini ke F, ya, itu disebut lengan kuasa. Ya, maka rumusnya adalah beban dikali lengan beban, LB sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Jadi W kali LB sama dengan F kali LK. Kalau dicari keuntungan mekanis nanti kalau ditanya, adik-adik tinggal bagikan W bagi F atau LK bagi
LB. Okey adik-adik, kita lanjut saja. Di sini kan diketahui bebannya sama dengan 360 Newton. Lengan bebannya 20 cm. Lengan kuasanya yaitu 180 cm. Pertanyaannya berapa gaya atau kuasanya? F. Okey adik-adik, ini sentimeternya tak perlu dirubah karena saling menghabiskan adik-adik. Di sini LB dengan LK ini sama-sama sentimeter, ini bisa dicoret jadi habis. Jadi tak perlu dirubah ke meter. Kalau adik-adik rubah pun hasilnya akan sama ya. Jadi adik-adik langsung saja kita gunakan rumus W kali LB kali, saya ganti dengan titik saja ya adik-adik, sama dengan F kali LK. Masukkan W 360 kali lengan bebannya 20, F-nya yang mau kita cari, LK-nya 180. Ini kiri kanan boleh coret 1 nolnya adik-adik. Jadi sehingga hasilnya adalah 18 kali F 18F ini 360 kali 2 ya. Ini F sama dengan 360 kali 2 bagi 18. Kenapa tidak saya bagikan dulu? Karena ini lebih gampang pakai coret ya adik-adik ya. Ini kan 36 bagi 18 kan dapat 2. Jadi 360 bagi 18 dapat 20. Sehingga hasilnya F sama dengan 20. Jadi 360 bagi 18 ini 20 ya adik-adik. 20 kali 2. Ya, jadi hasilnya adalah 40 Newton. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang nomor 15 ya. Soal 15 ini tentang fungsi jaringan pengangkut ya adik-adik. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya di samping ya. Oke, ini nomor 4. Ya, nomor 4, ini nomor 3, ini nomor 2, nomor 1. Oke, pertanyaannya adalah yang nomor 4. Berarti kita fokus di nomor 4. Nomor 4 ini namanya silem adik-adik. Ya, pasangannya selalu phloem ya. Phloem ini yang nomor 2. Ya, jadi di sini phloem yang luar, silem yang bawah. Yang dalam ya. Berarti ini silem. Oke adik-adik, silem ini dan phloem ini jaringan pengangkut. Silem itu mengangkut zat-zat makanan dari akar ke daun. Jadi tumbuhan mengangkut sari-sari makanan dengan air itu dari akar ke daun. Setelah sampai di daun terjadi proses fotosintesis, makanannya dimasak ya. Kemudian setelah jadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan, maka hasil fotosintesis itu dibawa oleh phloem dari daun ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya karena ditanya fungsi nomor 4 itu adalah mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-16. Akar mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut kecuali memperkuat berdirinya tumbuhan, benar. Ya, ini pertanyaannya yang kecuali, yang tidak benar ya adik-adik. Perkembangbiakan generatif, salah. Ini fungsinya di daun ya. Menyerap air, benar. Tempat cadangan makanan, benar. Jadi jawabannya yang bukan fungsi akar adalah B. Ada yang nomor 7, pencernaan amilum dimulai di rongga mulut karena di rongga mulut dikeluarkan air liur yang mengandung enzim. Jawabannya petialin adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-18. Sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah saat luka adalah, ini jawabannya adalah keping-keping darah atau trombosit ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah C, keping-keping darah atau trombosit. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-19. Urutan sistem pencernaan pada manusia yang benar adalah, pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Jawabannya A. Jadi kita lanjut soal yang ke-20. Pembuluh darah yang kaya dengan oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah, jawabannya vena pulmonalis. Adik-adik, semoga informasi singkat tadi dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan PAS IPA kelas 8 SMP. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.